4C gitu ya Pak, ada creative thinking, ada creativity, ada collaboration, ada communication. Nah, communication inilah yang akan kami jabarkan di sini, komunikasi efektif, tapi mungkin kata-kata komunikasi efektif ini sering kita dengar, dan biasanya kata-kata ini keluar ketika ada masalah. Jadi karena ada misalnya sesuatu hal yang ada dramanya, ada konfliknya, kita selalu bilang, oh itu mungkin gara-gara komunikasinya kurang efektif tuh, gitu. Atau misalnya gara-gara ada sesuatu hal sehingga mengakibatkan perselisihan, kemudian muncul kata-kata bahwa iya soalnya si A itu komunikasinya kurang bagus. Nah, tapi sebetulnya apa yang namanya komunikasi efektif? Dalam pemaparan saya hari ini, komunikasi efektif ini akan saya fokuskan ke dalam sebuah strategi bagaimana caranya untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik dengan rasa empati sehingga mengakibatkan sebuah tujuan tercapai dengan komunikasi yang baik tersebut. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai komunikasi efektif, ini adalah sebuah pemaparan yang terkait dengan soft skill atau kemampuan non teknis Bapak dan Ibu yang bisa dipraktekkan untuk kehidupan profesional maupun juga kehidupan sehari-hari atau kehidupan personal. Mungkin ada baiknya juga ya kita untuk mengetahui dulu nih, kita sering sekali mendengar kata komunikasi, skill yang kayaknya diperlukan, sangat menjadi vital apalagi dalam situasi sekarang ini di mana kita semua lebih banyak mungkin di rumah dan juga harus berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Nah, komunikasi ini kalau saya bawa kembali lagi nih dalam sebuah sejarahnya, itu kalau dalam bahasa Inggris kan disebutnya communication, komunikasi ya. Communication itu sejarahnya diambil kalau dalam bahasa Inggris dari kata common. Common itu artinya adalah umum. Kata common ini sebetulnya berasal dari sebuah kata Latin yang namanya adalah communicare. Communicare ini artinya itu adalah berbagi. Jadi kalau misalnya kita gabungkan di antara keduanya, kemudian menjadi kata communication atau komunikasi, ini adalah sebuah kegiatan berbagi pengetahuan sehingga terjadi sebuah pemahaman yang umum. Nah, sekarang mungkin tantangannya adalah bagaimana akan terjadi sebuah pemahaman yang umum jika orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita adalah orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda sosial ekonomi dan sebagainya, yang seringkali itulah yang mengakibatkan banyaknya perbedaan dan konflik. Nah, jadi makanya sekarang kami ingin memberikan sebuah pemaparan yang dasar mengenai komunikasi efektif, tapi dari sini kita akan berangkat untuk menuju ke sebuah pemahaman bahwa komunikasi itu adalah sesuatu hal yang, nah ini dia, apa sih yang namanya komunikasi efektif Bapak dan Ibu? Kita lihat ya, komunikasi itu sebetulnya adalah seperti Bapak dan Ibu juga mungkin sudah tahu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, informasi. Nah, akan jadi efektif jika disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh sang penerima, sehingga tujuan atau niat dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Jadi istilahnya itu ada nyambung, Bapak Ibu. Karena ini nyambung, ini tangan saya sudah memperagakan nih nyambung, itu berarti ada yang sifatnya bukan satu arah. Kalau satu arah kan cuma begini aja, tapi karena ini nyambung, ini ada yang sifatnya adalah dua arah. Jadi dalam komunikasi efektif, penekanannya terletak pada bagaimana cara kita, di sini dibahasakan dengan Anda ya, bagaimana caranya kita mendengarkan untuk mendapatkan makna penuh dari apa yang dikatakan, juga membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Jadi kalau misalnya selama ini kita mempunyai mindset atau pola pikir dari komunikasi bahwa oh seorang komunikasi yang baik, seorang komunikator yang baik itu harus dapat berbicara dengan baik, harus dapat melakukan presentasi yang memukau. Padahal dalam komunikasi efektif, karena ini sifatnya dua arah, harus saling paham, harus saling terhubungkan ini, berarti ada sebuah kegiatan di mana bukan hanya apa yang kita bicarakan itu dapat dipahami, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memahami juga apa yang diinginkan, apa yang dipahami oleh lawan bicara kita.